Kontestasi pemilihan calon presiden mulai memanas. Hingga hari ini sudah ada 3 kandidat yang menyatakan mencalonkan diri di bursa capres. Mesin kekuatan partai pun mulai bergerak untuk mendukung para calon yang diusung. Lalu bagaimana peluang ketiga calon presiden ini untuk memenangkan kursi orang nomor 1 di Indonesia? Kita akan bahas bersama-sama pemirsa dalam infografis berikut satu persatu. Pemirsa, ada 3 nama calon presiden yang menyatakan siap berkontestasi dalam Pilpres 2024. Sejumlah survei elektabilitas dirilis untuk menakar peluang 3 capres. Nah, hasil survei Lingkaran Survei Indonesia atau LSI yang dilakukan 12 hingga 17 April ini Prabowo Subianto unggul di posisi pertama dengan 28,3%, terpaut sedikit saja di atas Ganjar Pranowo di angka 27,3%. Nah, sementara Anies Baswedan ini berada di posisi ketiga dengan 21%. Saiful Muzani Research Center SMRC ini juga melakukan survei elektabilitas pada 25 hingga 28 April atau setelah pengumuman Ganjar sebagai capres PDIP. Hasilnya pemirsa, elektabilitas Ganjar berada di posisi pertama dengan 20,8%, di atas Prabowo Subianto 15,8%, dan Anies Baswedan ini tetap berada di urutan ketiga dengan perolehan 11,4%. Ya, pemirsa, 3 calon presiden tentu diusung partai politik yang juga bekerja sebagai mesin pendorong untuk memenangkan kontestasi. Nah, Prabowo Subianto ini sudah mengantongi tiket karena diusung Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang berisi Partai Gerindra dengan perolehan suara 12,57% dan PKB 9,69%. Lalu bagaimana pemirsa dengan Ganjar Pranowo? Ganjar Pranowo juga dipastikan sudah memiliki tiket calon presiden dengan dukungan partai politik yang memiliki perolehan suara total 23,8%. Ya, Ganjar diusung partai pemenang pemilu 2019 yaitu PDIP dengan 19,33% dan juga ada P3 dengan 4,52%. Ya, dan Ganjar juga diusung oleh partai politik yang tidak di DPR namun ada di DPD, yaitu ada PSI dan juga Hanura. Ya, sementara Anies Baswedan, calon presiden yang paling awal mendeklarasikan diri ini juga sudah memiliki tiket maju sebagai calon presiden. Anies diusung 3 partai politik pemirsa yang tergabung di Koalisi Perubahan untuk Persatuan. 3 parpol yang mendukung Anies yaitu ada Nasdem dengan suara 9,05%, kemudian juga PKS 8,21% dan juga Demokrat 7,77%. Nah, jika tidak ada parpol yang menarik dukungan, Anies dipastikan bisa maju dalam kontestasi Capres 2024. Ya, pemirsa, dari 9 parpol pemilik kursi di DPR RI hingga hari ini tersisa 2 parpol yang belum menyatakan dukungan calon presiden, yaitu Partai Golkar dan juga PAN. Kedua parpol sebelumnya tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu, namun pasca P3 merapat ke Ganjar Pranowo, nasib koalisi ini tak lagi solid. Dukungan Golkar dengan perolehan suara 12,3% tentu ditunggu-tunggu, karena Golkar tentu menjadi inti penggerak koalisi. Kita tunggu saja sama-sama pemirsa. Pemirsa, selain dukungan partai politik sebagai mesin penggerak kemenangan calon presiden juga ditentukan oleh siapa sosok calon wakil presidennya. Nah, hingga hari ini bursa cawapres masih terus bergerak, namun sejumlah tokoh yang disebut-sebut sebagai bakal cawapres gencar bermanuver dan melakukan silaturahmi politik.